Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman BK di SD Majid Syuhada kelas 5 dan kelas 6. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang kita tahu, kita masih belum bisa tuh ngelakuin kegiatan bareng, kegiatan kelas psikologi yang sudah seperti kita lakuin waktu itu. Nah, sekarang kelas psikologinya selama COVID kita pindah dulu secara online, sama kayak teman-teman yang belajar daring dari rumah. Oke? Oke, kelas psikologi kali ini Mbak Eka akan mengajak teman-teman kelas 5 dan kelas 6, atau mungkin jika video ini ditonton oleh semua anak-anak kelas 5 dan kelas 6 di seluruh Indonesia ya. Wah, hebat nih, jauh di seluruh Indonesia. Kita belajar bareng-bareng gimana sih caranya untuk lebih memaksimalkan pikiran supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di rumah selama COVID-19. Oke? Nah, teman-teman, namanya orang hidup ya, pasti tuh akan punya masalah, dan masalahnya banyak. Semua masalah itu dialami oleh anak-anak sejak dia kecil banget sampai dia tua, sampai kakek nenek ya. Pasti semua orang punya masalah, tapi di sini mereka pengen kita belajar dari awal. Gimana sih caranya untuk mengemas masalah supaya kita nggak gampang emosi, nggak gampang nangis, nggak gampang marah-marah, nggak gampang ngambek. Apalagi deh yang menurut kalian? Kalian nanti boleh sambil di komen, nggak gampang apa sih? Nah, kayak gitu ya. Oke, tadi kita ngomong soal emosi. Nah, emosi itu teman-teman, kalau secara psikologi ya, tidak semua hal yang jelek itu dikatakan emosi. Tidak semua hal yang jelek dinamakan emosi. Emosi itu bisa positif, bisa negatif. Bahkan ketika kalian lagi seneng atau kalian lagi happy banget, itu namanya juga emosi, teman-teman. Nah, mereka tahu selama kalian di rumah, terutama udah berapa bulan kita nggak ketemu ya, udah hampir 1 semester mungkin kita nggak ketemu, kita nggak main di Syuhada Center, pasti perasaan kalian atau pikiran kalian jenuh, pasti capek di rumah, pasti kayak udah bosen, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mereka juga yakin selain ada yang capek atau ada yang bosen, pasti ada yang seneng banget karena harus nggak sekolah. Ayo jujur, siapa nih yang seneng karena nggak sekolah, di rumah cuma main HP ya? Harus jujur ya. Dah, oke. Oke teman-teman, nah sekarang gampang aja. Mbak Eka nggak mau minta kalian bikin tugas yang berat-berat karena Mbak Eka tahu tugas sekolahnya udah banyak. Nah, sekarang kita bikin yang santai-santai. Kita latihan untuk memetakan masalah-masalah yang lagi kalian hadapi. Memetakan emosi-emosi yang lagi kalian hadapi. Nah, caranya gampang. Pertama, kita sadari dulu kalau kita ini sedang merasakan perasaan apa ya. Nah, biasanya kalau kalian lagi happy, kalau kalian lagi seneng, itu ngapain? Contohnya nih, misalnya kalau Mbak Eka lagi seneng, perasaan Mbak Eka itu kayak maunya senyum terus jadi mau bersih-bersih, ngerjain semua tugas-tugas. Nah, tapi ketika Mbak Eka lagi mager kali bahasanya ya, ketika Mbak Eka lagi mager, bener-bener kayak ngomong sama orang aja nggak mau, maunya diam sendiri, main HP, mungkin nonton video dan lain sebagainya. Nah, itu juga Mbak Eka ngalamin. Tapi Mbak Eka nggak berlarut-larut. Nah, supaya nggak berlarut-larut dalam merasakan perasaan yang nggak enak, dalam ngerasain perasaan yang nggak nyaman, nah Mbak Eka kasih tahu dulu ya, hal-hal yang bikin kita seneng, bikin kita sedih, teman-teman harus pahami bahwa itu bisa datang dari luar, sifatnya eksternalnya dari luar, atau dari dalam, sifatnya internal. Nah, teman-teman bisa pahami itu dulu satu yang pertama. Kita bisa merasakan emosi itu karena ada hal-hal dari luar dan dari dalam ya, yang bisa membuat kita jadi seneng atau kita jadi nggak seneng. Nah, yang dari eksternal itu misalnya nih, teman-teman lagi nggak mau disuruh-suruh, misalnya kayak bantu orang tua, nemenin adik main, teman-teman nggak mau. Nah, jangan dibiarin, ada caranya supaya kita nggak jadi marah.
Itu yang dari eksternal, satu caranya kayak gitu. Kemudian dari internal nih, misalnya yang dari internal, lagi sakit ya, atau capek, habis banyak kerjaan, habis olahraga dan lain sebagainya. Nah itu kadang tanpa sadar bisa bikin mood kita jadi berubah. Nah kalau moodnya berubah, bisa jadi marah atau bisa jadi seneng. Jadi teman-teman harus ingat itu ya. Oke, sekarang Mbak Eka pengen kasih tahu juga kenapa sih kita tuh penting atau kenapa kita harus belajar tentang gimana sih caranya mengolah emosi. Ingat ya, emosi ada berapa? 2. Emosi positif dan emosi negatif. Nah, semuanya baik pada porsinya masing-masing. Jadi Mbak Eka nggak pernah mengajarkan kalian bahwa punya emosi negatif itu jelek, enggak. Karena apa? Kadang kalau kita udah ngerasa gelisah atau kita nggak suka sama sesuatu hal di awal, bisa jadi itu adalah alarm dari tubuh kita untuk memperingatkan bahwa oh hati-hati nih, situasi ini atau hal ini dulu kalian pernah mengalami dan hasilnya kurang baik. Jadi nggak boleh. Contohnya misal mau ngusilin adik, kalau kita udah boring, wah sebenarnya aku pengen ngusilin, tapi nanti kalau dimarahin mama atau dimarahin papa gimana ya? Nah itu ada alarm, jadi rasa gelisahnya muncul. Nah tanda-tanda itu teman-teman harus tahu dulu. Begitu juga yang senang ya. Nah kenapa sih kita harus belajar ini, atau kenapa sih teman-teman nih harus mulai berlatih dari sekarang? Gini teman-teman, kalau yang emosi positif, Mbak Eka yakin sejauh ini pasti semuanya bisa meluapkan dengan hal yang baik. Contoh, saat kalian lagi seneng, kalian lagi bersemangat ya, pasti banyak melakukan aktivitas dan sifatnya ceria. Nah tapi sekarang Mbak Eka mau coba ngingetin lagi, kalau kalian lagi emosinya negatif atau emosinya jelek, itu biasanya ngapain coba? Tidur-tiduran, ya kan? Nggak mau diajak ngobrol, ya kan? Terus juga jadi males mandi, males makan, dikasih tahu bantah terus. Ada yang kayak gitu nggak? Semoga nggak ada. Tapi pasti salah satu ada. Nah, nggak mungkin nggak ada, tapi pasti ada, ya. Tapi kalau yang sudah nggak melakukan itu, Mbak Eka kasih jempol. Nah, buat yang belum bisa mengelola emosi, kita bisa latihan ya. Kenapa ini perlu dilakukan? Supaya teman-teman kayak gini. Kadang kalau kita emosi atau kalau Mbak Eka marah-marah terus nih, seharian itu Mbak Eka jadi nggak bisa mengerjakan tugas-tugas yang harus Mbak Eka kerjakan. Contohnya kalian dalam sehari belajarnya berapa mata pelajaran. Nah, kalau mood kalian nggak bagus, mood kalian jelek, selesai nggak kira-kira? Kalaupun selesai ya mungkin bisa karena misalnya dipaksa orang tua, tapi kan nggak nyaman juga buat diri sendiri, ya nggak? Nah, terus juga selain itu kalau kita nggak bisa ngontrol emosi, kita nggak bisa ngontrol diri sendiri, nggak bisa, gimana ya bahasanya, kita nggak bisa untuk membolak-balikkan pikiran supaya jadi hal yang baik. Dampaknya adalah, teman-teman tahu nggak? Ada saraf di otak yang akan putus saat kita marah atau kita berteriak atau kita mengeluarkan emosi-emosi negatif. Nah, padahal pertumbuhan saraf untuk bergabung antara satu dan lainnya itu membutuhkan waktu yang lama dan asupan-asupan gizi yang baik beserta dengan lingkungan yang baik. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk, Mbak Eka akan jelaskan lebih rinci soal ini. Ya, tapi Mbak Eka yakin kita nggak mau dong tiba-tiba ketika kita teriak, wah, B, C, misalnya kayak gitu. Tahu-tahu sarafnya putus, tes. Habis itu jadi sedih tiap hari. Jadi nggak mau ngapa-ngapain karena nggak ada motivasi, misalnya kayak gitu. Oke, jadi kalian harus belajar ini dari awal. Tugasnya supaya bisa mengelola semua perasaan, semua emosi yang kalian rasain. Nah, tujuannya jelas, agar kalian bisa menyelesaikan semua kegiatan atau kewajiban kalian di rumah. Oke, sekarang nggak berlama-lama lagi, Mbak Eka akan tunjukin caranya.